Yang mulia Bapak Uskup Kapitalis, Bapak Uskup Monsinyur Dominus I, Uskup Panatan II, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Antonius Pain Ratu, yang terhormat para Pater Provinsial, Pater Provinsial SPD Timur, dan Pater Provinsial SSCC Indonesia, yang terhormat para pastor dan biarawan-biarawati yang hadir pada pesta kamisan hari ini, dan yang kami hormati para tamu undangan, orang tua, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang memberikan kesempatan untuk mendukung kami dalam doa pada misa kamisan hari ini. Selamat siang, orang Jawa bilang sudah siang. Kalau orang Sumatera bilang horas, pas menjual-jual, undang Katrina. Sekali lagi, selamat siang untuk kita semua. Bapak Uskup, para pastor, suster, bruder, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, perkenankan saya untuk mewakili teman-teman yang baru saja ditabis, teman-teman imam baru, untuk mengungkapkan isi hati kami dan juga untuk mengungkapkan apa yang kami rasakan pada kesempatan siang hari ini. Kemarin saat kami duduk-duduk gitu ya, empat teman selain mereka mengatakan bahwa biarlah saya yang mewakili untuk memberikan kata sambutan. Mereka katakan bahwa di antara kami berlima ini, sayalah orang yang paling penting. Orang yang paling penting bukan karena saya sudah pernah kemana-mana, tetapi menurut Pater, saya harus panggil Pater ya, Pater Egi Binsasi, orang penting itu artinya pendek dan keriting. Para pastor, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur atas rahmat kamisan yang telah kami terima. Rahmat meterai untuk selama-lamanya, sekali diterima untuk selama-lamanya. Pada hari ini kita semua bergembira. Semua umat saya boleh katakan bahwa dari Pulau Timur. Karena ini dari perwakilan, bisa juga dari Pulau Jawa. Ada juga perwakilan turunan dari Jawa itu ya, Jawa yang kesasar di timur. Pastor Fajar. Kalau saya timur yang kesasar di Jawa, kembali dengan Pastor Fajar yang kesasar di timur. Kita semua bergembira, semua umat berkumpul di sini dari Kupang sampai Wedomu, sampai Aras, sampai Betun, Atambua dan Kepa, sore semuanya. Kita bersyukur karena rahmat kamisan yang kami terima pada hari ini. Semuanya itu berkat anugerah doa dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kami berlima bisa berdiri memakai kasula atau stola dan stola pakaian persara imam. Semuanya itu kami peroleh setelah melewati sebuah proses yang panjang. Setelah melewati pendidikan, baik sampai katakan dari dalam kandungan ibu sampai detik ini. Karena katanya orang Timur, kalau anaknya masih mengandung, masih dalam kandungan, ketika ibunya ke gereja, ibu selalu berdoa, semoga anak saya ini ke depan jadi pastor, supaya jangan nakal di kemudian hari. Setelah melewati sebuah proses pembinaan yang panjang, kami pada hari ini mengatakan iya untuk bersedia ditabiskan menjadi imam. Setelah melewati, boleh saya katakan sejak tahun 2001, saya Pater Eko, Pater Egi, kami memulai perjalanan baru di Seminari Lalia tahun 2001 sampai 2005, dan Pater Lama dan Fajar mereka memulai seminari di UEPOI. Setelah 10 tahun, setelah tamat tahun 2005, kami memilih mana yang harus kami pilih. Keempat yang lain, teman yang lain bersama teman-teman yang lain
Saya memilih SUD dan saya memilih kongregasi SSCC. SSCC itu artinya saya suka cewek cantik. SSCC itu artinya kongregasi hati kudus Yesus dan hati tersuci Maria. Dari orang-orang yang patah hati yang bisa masuk komunikasi ini. Bapak Ibu, para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita bersyukur. Tetapi pada hari ini kita menyaksikan komitmen kelima pria yang gila pada hari ini. Saya katakan bahwa mengapa mereka gila, termasuk saya juga. Dan saking gilanya, Pater Egy bin Sasi sebelum ditawizkan, dia mencukur rambutnya sampai. Tadi dia katakan saya orang yang penting, sekarang saya katakan dia orang timpong. Saya katakan bahwa kami ini gila karena ada 3 hal. Yang pertama, dalam dunia dewasa ini, orang mencari kerja untuk supaya memperoleh harta dan kekayaan. Orang bekerja supaya bisa kaya, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Tetapi kami berlima mau untuk menghayati kaul kemiskinan, mau bekerja tanpa upah, kata Saudara Paulus. Dan yang kedua, kami tidak gila karena dalam dunia dewasa ini, ketika orang bekerja, orang mau untuk mencari kedudukan. Kalau saat ini saya cari karyawan, atau saat ini saya cari camat, besok saya akan jadi bupati, atau besok saya akan jadi DPR atau seterusnya. Tetapi kami menjadi imam, memilih untuk menghayati kaul ketaatan, bersedia untuk diutus kemana saja. Kami belum tahu ya. Nanti Pater Provinsial akan mengumumkan kemana kami akan bertugas. Dan ketika diumumkan, kami harus mengatakan iya untuk pergi. Itulah orang gila. Dan hal yang ketiga, dalam dunia dewasa ini, ketika anak-anak muda ingin untuk bergaul secara bebas, keluar tanpa dikekang, tapi kalau kami berlima memilih untuk hidup selibat selamanya. Hidup selibat selama ini orang hanya mengatakan bahwa persoalannya tidak menikah atau tidak menikah, kawin atau tidak kawin. Bagi kami, pada hari ini kami memilih untuk hidup membiara atau hidup menjadi imam. Berarti kami mau menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kami bukan lagi menjadi milik satu orang, tetapi milik umum. Tapi kami bukan plat merah ini. Sehingga bisa dipakai di mana-mana. Kami juga harus tahu diri bahwa meskipun kami bukan milik satu orang, tetapi harus tahu diri dan membatasi diri bagaimana ada bersama di tengah umat. Bapak Ibu, Bapak Uskup, para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Kristus. Sebuah kisah perjalanan panggilan telah kami lalui dan kami imam menjadi puncak sekaligus awal sebuah hidup baru bagi kami di dunia ini. Dunia melihat bahwa hidup kami ini gila, tapi semua kegilaan kami membuat dunia semakin bertobat. Karena saat ini dunia sedang tidak sadar bahwa dunia lebih gila dari kami ini. Dalam arus dunia yang makin cepat dan canggih, ketika suara Tuhan mulai perlahan hilang dalam kebisingan dunia, Tuhan memanggil dan memilih kami untuk menjadi imam dan pelayannya. Pada mulanya adalah sapaan dan tawaran Tuhan untuk datang kepadanya. Namun panggilan Tuhan itu menetapkan hati untuk merasa, telinga untuk mendengar, mengayunkan kaki untuk berlangkah, membuka mata untuk melihat, dan mulut untuk menjawab. Menjawab iya, menjawab setia untuk selamat. Seperti tadi dalam kata pengantar dikatakan oleh Bapak Uskup, ada pengalaman maju tapi takut, mundur juga tidak berani. Pengalaman
merasakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, merasakan getaran dari dalam diri. Itulah panggilan Tuhan. Kami juga tidak tahu dari mana datangnya panggilan ini, dan juga kami tidak tahu kapan berakhirnya panggilan ini. Tetapi kami yakin bahwa panggilan ini telah dimulai oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang akan mengakhiri semuanya itu. Kami menyadari bahwa kami terpanggil untuk mewartakan Tuhan. Tuhan yang saat ini telah hilang dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, Tuhan yang saat ini telah hilang dalam diri setiap pribadi. Ketika manusia hanya mengutamakan diri sendiri dan tidak lagi punya harapan pada Tuhan. Kami hadir untuk mewartakan kebaikan Tuhan, mewartakan bahwa Tuhan adalah harapan hidup. Kami juga hadir untuk mewartakan Tuhan yang saat ini telah hilang dalam diri keluarga Kristiani. Ketika keluarga Kristiani tidak lagi mengutamakan doa sebagai pusat hidup keluarga dan juga mengandalkan Tuhan sebagai tujuan, sebagai kota dalam hidup. Dan kami juga terpanggil untuk mewartakan Tuhan yang saat ini telah hilang dari masyarakat kita. Tuhan hilang karena masyarakat kita terporak-poranda, tercerai-berai oleh keinginan dan keangkuhan manusia. Dan yang terakhir, kami terpanggil untuk mewartakan Tuhan. Semoga Tuhan juga tidak hilang dari dalam gereja. Kalau Tuhan hilang dari dalam gereja, itu suatu tantangan yang sangat berat untuk kita dewasa ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini juga saya mewakili para imam baru mengucapkan terima kasih. Yang pertama, terima kasih yang berlimpah kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kami sampai saat ini. Tetapi ketika kami besar, kami mengkhianati orang tua dengan pergi meninggalkan orang tua, mau diutus menjadi misionaris kemana ditempatkan oleh kongregasi. Kami juga berterima kasih kepada sanak saudara yang telah mengajarkan kami hidup dalam keluarga, sehingga ke depan meskipun sebagai imam kami tidak berkeluarga, tapi kami tahu apa perbuatan atau apa kelebihan dari hidup berkeluarga itu. Dan kami juga berterima kasih kepada para pendidik kami, baik dari TK, mungkin kalau ada yang sudah TK itu ya. Kalau Pak Fajar mungkin sudah TK di Tuhan. Kalau kami di Alas dan Betul saya yakin waktu saya sekolah. Terima kasih kepada kita semua, kepada para pendidik baik dari SD maupun dan secara khusus kepada para pendidik di seminari menengah, seminari Radian dan seminari Boy, para pastor, karyawan, karyawati dan juga para guru yang telah membantu kami untuk memilih dan menentukan pilihan hidup kami. Dan terima kasih juga kepada para dosen dan para guru, para pastor yang mengajarkan kami di seminari tinggi Jaluro dan juga seminari tinggi Fakultas Teologi Universitas Sunata Dharma Yogyakarta, yang membantu kami untuk merefleksikan iman kami secara filosofis dan teologis secara benar. Dan terima kasih juga kepada para komunitas SD dan SSCC di mana saja telah mendukung kami, baik dari pendidikan sejak novis di teologi dan sampai saat ini, para provinsial bersama Dewan, para formator yang mau untuk menerima kami berlima hidup dalam kedua kongregasi SSCC dan SPD. Dan kami juga pada kesempatan hari ini kami berterima kasih secara khusus kepada Bapak Uskup Pentavis Monsinyur Dominus I yang berkenan untuk mentawiskan kami pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada semua panitia yang telah mensukseskan acara pada hari ini, Pak Rektor, Biara Santo Isidnenu, para frater, para guru, para pastor, semua umat yang terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini, semua panitia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga secara khusus kepada KOR yang sangat melihat,
kepada para penari cilik dari SD Kanila, dan juga penari besar, penari dari Makassar. Akhirnya dari hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mendukung kami untuk menjadi imam Tuhan. Hari ini kami mulai sebuah persiapan hidup kami, maka kami mohon supaya maafkan kami bila ada salah kata, sehingga biarkanlah pesawat imamat kami ini terbang dengan ringan dan sampai di bandara dengan selamat. Amin.